Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya, ini saya tidak memakai baju karena saya mau menerangkan bagaimana cara menghilangkan tato permanen dengan cara yang murah. Ini saya menggunakan untuk cairannya, cairan PK. Jadi PK itu serbuk terus dikasih air gitu. Jangan terlalu encer ataupun jangan terlalu kental, karena kalau posisi terlalu kental dia bisa memberikan luka yang agak dalam gitu. Apalagi masih serbuk, itu jangan sekali-sekali digunakan untuk menghilangkan tato. Nah, kalau yang seperti yang saya pakai ini, itu PK nya tuh cair aja, cair diulas seperti ini. Tipis-tipis saja, tapi kalau udah kering ntar ditimpa lagi, ditimpa lagi. Nah, kalau yang ini hasil posisi 2 hari. Kalau udah 2 hari itu si sedikit-sedikit si kulit yang ada tintanya itu melupas tuh seperti ini. Mana tuh, jadi posisi ini nggak ada luka di sini, tanpa ada luka tuh, tuh nggak ada luka gitu, tuh nggak ada luka. Jadi ini kegesek-gesek baju ataupun kita bisa usap-usap begini, dia dengan apa, karena udah posisi keringnya tipis-tipis tuh, keringnya tipis-tipis begini. Nah, bisa lihat kan tuh, kering tipis begini, jadi nggak ada luka di sininya gitu tuh. Nah, ini sifat cara menghilangkannya dengan PK. Nah, baiklah, ini kan udah hasil dari 2 hari tadi. Nah, kalau yang ini saya terangkan bagaimana cara sifat penggunaannya tuh. Jadi kalau udah terasa kering, olesan pertama kering, terus olesan kedua itu kita timpah lagi gitu, kita timpah lagi. Cuman di sini kalau udah terasa perih itu jangan diberikan PK lagi, ntar takutnya itu udah ada sifat proses pembakaran. Kalau diterusin lagi nanti akan menimbulkan sifat rasa sakit. Nah, kalau seperti yang saya pakai ini gitu, kalau udah kering saya timpa lagi. Nah, ini ntar tidak ada posisi luka di kulit, itu nggak ada luka. Ntar dia kalau kering aja macam begini nih, langsung posisi lepas. Nah, kalau udah begini tuh tinggal posisi kita lakukan penimpahan lagi gitu. Seperti ini, saya tebalkan dulu yang ini. Saya tebalkan dulu. Nanti kalau udah posisi terasa agak perih, berarti itu udah masuk ke pori-pori kulit. Itu udah didiamkan dulu biar posisi rasa sakitnya itu hilang. Maksudnya sakit di sini agak perih-perih gitu, udah jangan dilanjutkan. Gitu. Nah, seperti ini saya timpa lagi. Mungkin kalau untuk sifatnya yang tatonya tidak terlalu dalam, itu mungkin beberapa kali proses, 2-3 kali mungkin itu bisa lepas. Kalau ini saya terlalu dalam, ini tebal gitu. Jadi ini saya lakukan sifatnya bisa berulang. Ya, misalnya udah segini kan, saya timpa lagi gitu. Saya timpa lagi. Nah, kalau posisi udah terasa perih, udah pindah. Yang penting ini yang penting dia rata aja dulu, rata aja dulu. Jangan terlalu langsung dikasih tebal gitu. Bagusnya sih ini diolesnya begini tuh sama orang lain gitu, biar posisi terlihat lebih rata. PK ini bagus sebenarnya kalau posisi tahu cara menggunakannya. Kalau posisi terlalu tebal, dulu saya pernah melakukannya, saya bereksperimen dulu. Emang dalam hitungan menit itu kering, terus 2-3 hari emang si tintanya tuh terangkat semua. Cuman itu ada luka gitu,
agak ada luka. Kalau ini dengan metode sifatnya begini, sebatas tipis-tipis saja. Nah ini akan posisi sebatas kulit itu kering sedikit demi sedikit. Jadi ntar si tato itu memudar di pas tinta tatonya. Nah ini dioles rata aja begini, karena sifatnya PK itu dia hanya posisi akan memberikan pembakaran kepada yang ada tintanya. Kalau posisi kulit yang tidak ada tinta seperti ini gitu, ini nggak ada pengaruh apapun tadi, karena ini sifatnya untuk obat PK itu untuk luka yang sifatnya biar cepat kering. Ini biasanya banyak dipakai untuk anak yang baru lahir, itu dikasih PK di pas pusernya itu, biar tidak terjadi pembusukan itu. Nah ini pun berfungsi untuk ya seperti untuk menghapus tato begini. Nah karena ini sistemnya encer, jadi ketika udah dioles begini, biar ininya posisi ada peresapan, biar kering. Kalau bagusnya sih ini ngadepin kipas gitu, jadi cepat kering, ntar baru ditimpah lagi biar agak lebih tebal gitu, cuman ketika posisi udah terasa perih, udah diamkan dulu ya, nanti mungkin satu setengah jam. Begitu kering, udah perihnya hilang, baru bisa ditimpah lagi. Nah kalau posisi untuk efek pembakaran ini bagus ya, seperti tadi dilihat cuma mengelupas begitu aja, ataupun kegesek-gesek baju pun dia akan lepas sendirinya. Nah cuman yang dari posisi reaksi dirasainnya itu kalau perihnya udah hilang, itu kadang terasa gatel. Nah gatel itulah dimana posisi PK itu mulai membakar tintanya. Ya kadang-kadang kita garuk-garuk begini nggak kerasa, situ tuh ngikut ngelupas juga gitu. Bagian ini masih bisa saya jangkau. Cuman ini metode ini harus sabar ya, harus sabar, karena satu metodenya modalnya murah, itu sifat metodenya ini ya pengetahuan otodidak. Mungkin kalau dari reaksi ini, kalau tato yang tipis mungkin bisa 2 kali pengerjaan setelah macam proses ini kering, terus dia mulai besoknya itu ngelupas gitu. Nah itu jadi timpah lagi gitu, ditimpah lagi ya, mungkin bisa 3 kali tergantung besar kecilnya tatonya. Cuman untuk posisi prakteknya dulu gitu ya, jangan langsung besar begini. Kalau ada sedikit aja, dia biar tahu bagaimana posisi reaksinya gitu. Cuman posisi PK-nya itu harus encer gitu, cuman nggak encer juga gitu, biar posisi dia dioles itu cepat kering gitu. Yang jelas intinya biar si PK itu jangan menjadi serbuk, harus dicairkan gitu. Kalau posisi jadi serbuk, begitu dia kena ini kena tatonya, si serbuknya itu langsung ngeresep ke pori-pori, langsung ngebakar. Itu emang dalam hitungan menit langsung kering gitu, langsung kering. Cuman posisinya langsung ngebakar ke dalam, akhirnya menimbulkan posisi luka. Jadi bekas tatonya itu ada macam bolong gitu, Itu sih kalau udah beberapa hari, seminggu lagi sudah normal lagi. Karena saya pernah di bagian ini, saya pakai di bagian ini, itu langsung kering. Cuman rasa sakitnya itu agak lumayan gitu. Kalau begini sebatas posisi terasa perih, udah paling saya diamkan begini. Nah kalau untuk saya sendiri begitu, terus udah terasa perihnya hilang, terus mulai kering, saya timpah lagi agar lebih tebal lagi gitu. Karena biar hasil pembakaran itu ngelupas seperti tadi gitu, seperti yang awal saya tunjukkan. Jadi kulitnya tipis-tipis aja begitu. Ini masih basah. Nah baiklah, sekian dulu dari saya. Mungkin besok-besok akan saya sambung lagi untuk videonya sifat lebih jelas. Kita ngelihat bagaimana posisi
hasil di sini, karena tadi kan udah saya kasih PK ini kan, kita kasih PK itu, dan PK itu bisa didapat di apotek gitu, murah. Satu eh, apa tadi, dia kan sifatnya serbuk ya, dia pakai pakan kecil itu cuma Rp3.000 ya. Mungkin kalau untuk air yang sifatnya ini cuma 20 mili, saya pakai 3 PK biar dia nggak terlalu encer dan nggak terlalu kental juga, dan biar nggak terlalu banyak bikin berulang. Jadi begitu kita perlu tinggal pakai aja, nggak bedain nunggu kering. Ntar saya timpah lagi. Cuman ingat, begitu terasa ada rasa perih, berarti itu udah merasap ke pori-pori, udah mulai pembakaran tinta tatonya. Itu jangan ditimpah lagi gitu, dia makan aja dulu. Karena ntar kalau posisi pingin buru-buru gitu karena ada pembakaran begitu, pingin buru, itu bisa menimbulkan sifat pendarahan yang hebat. Nah, kalau posisi begini sifatnya aman, udah begini Anda bisa pakai baju gitu kan, bisa pakai baju jalan pergi kemanapun tadi. Mungkin terpulang karena gesek-gesek baju, bisa ditebalin lagi gitu, ditebalin lagi. Baiklah, begitu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.